Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 11 Agustus 2025, emiten-emiten dari sektor properti, begitu pula emiten dari konstruksi, termasuk semen-semenan hari ini menguat cukup lumayan, sehingga potensial IHSG ke 8.000 semakin besar dalam waktu dekat. IHSG hari ini menguat 0,96%, 72,54 poin. Value transaksi 14 triliun cukup besar hari ini. Foreign buy 4,7 triliun, foreign sell 3,8 triliun. Tercatat net foreign buy kurang lebih 0,9 triliunan. Emiten yang diakumulasi asing ada DSSA 57 miliar, Brand. Emiten yang diakumulasi asing, BPCA, perbankan 425 miliar, BBRI 234 miliar, film 117 miliar, DSSA 57 miliar, Brand 50 miliar, PANI 42 miliar, TLKM 37 miliar, Adro 31 miliar, BPNI 30 miliar, SMGR 25 miliar, INTP 1 miliar, dan seterusnya. INTP masih terus lanjut. Kita punya di harga bawah kemarin. Antam, asing jualan 154 miliar, cuan 57 miliar, BRMS 34 miliar, BKSL 28 miliar, INKP 23 miliar, BRPT 21 miliar, Raja 20 miliar, dan seterusnya. Inilah IHSG kita hari ini, open gap up, namun cukup solid penguatannya. Daripada kemarin 8 Agustus, open gap up, namun turun cukup dalam. Secara teknikal, sideways di atas EMA 20 cukup bagus. Sedang dalam proses berusaha breakout previous high di level 7650-an. Jika berhasil breakout, maka ini 7700, 7800 ke all time high di 8000 kemungkinan besar bisa tercapai. Jangka menengah untuk IHSG kita. Mari kita bahas beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Mulai dari ASA. ASA, hit TP2. Selamat bagi sobat spekulasi buy ASA. Kita vote counter demand pas untuk perdagangan berapa ini? 5 Agustus. Kita coba cek ASA. ASA. Ya, ASA di sini. Untuk 4 Agustus. ASA untuk 4 Agustus pas BW, uptrend jangka menengah panjang, rebound dari EMA 20. Sentimen positif pertumbuhan perusahaan. Dan sudah hit TP2. 4 Agustus tuh berarti ini kurang bawah ini sebenarnya harganya. Gak apa-apa. Oh, ini kita bagikan market belum selesai. Ya. Jadi harganya agak di atas. Malah justru makin tambah profit kalau ada yang cicil-cicil dari sini. Pas, timing kita pas. Rebound, buy, rally. 5 hari 15% hampir sampai. Selamat kalau ada yang spekulasi buy ASA. Berhasil breakout previous high di 920. Hari ini dengan volume cukup bagus. Akumulasi asing juga bagus. Bahan terminologi bagus. Bagaimana sobat trader yang belum spekulasi buy ASA? Apakah mau beli di harga pucuk seperti ini? Kalau mau silahkan. Kalau tidak mau dan ingin mendapatkan watchlist Joy Trader dengan akurasi yang cukup bagus, tentu ini juga merupakan suatu kebetulan. Kadang juga salah, silahkan bergabung ke membership kita. Kemudian emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini ada WiFi. WiFi setelah sampai target kita kemudian koreksi. Secara bandarmologi ada akumulasi pada perdagangan hari ini. Perdagangan Jumat koreksi sampai 2380, hari ini menguat sampai 2700. Masih akan volatil untuk beberapa waktu ke depan.
Kalau mau spekulasi buy WIFI, area yang cukup menarik adalah di 2.500 ke bawah. Kalau ada yang mau jajal beli, 2.500 ke bawah ini akan jadi area yang cukup menarik untuk WIFI. Solusi sinergi digital. Namun apakah akan diberi? Ya, kita lihat saja. Kalau tidak diberi, strateginya adalah cicil dari 2.700 ke bawah. Cicil bertahap kalau memang mau spekulasi buy di emiten ini. Terus sementara ini masih watchlist cukup bagus, jangka menengah panjang. Namun memang beberapa waktu belakangan tidak masuk watchlist Joy Trader karena kita pilih emiten-emiten lain yang lebih volatil dan lebih menarik. Kemudian ada ikan, masih cukup rally ikan. Ikan pada perdagangan ini menguat 5,60%, open gap up. Dari kemarin melemah 6,70%, kemudian tiba-tiba menguat hari ini. Teknologi ada akumulasi, ini sudah cukup high risk. Resisten 140 belum mampu ditembus. Berapa kali? Ini kepentok 135 koreksi, ini kepentok 13540 koreksi. Hari ini high-nya 139 koreksi. Maka biarkan turun dulu, biarkan slow down dulu. 120 ke bawah, nanti kita pantau lagi untuk ikan kalau ada yang mau spekulasi buy. Kemudian Cleo. Cleo sudah masuk ke pembahasan kita, ya. Running. Selamat kalau ada yang spekulasi buy Cleo. Belum kita gambar TP12-nya, namun ini sudah sampai TP1 ini. Secara teknologi ada akumulasi. Selamat kalau ada yang spekulasi buy Cleo. Target berikutnya di 640 sampai 670 di atas EMA 200-nya. Jika berhasil buka EMA 200 akan cukup bagus untuk Cleo jangka menengah panjang, apalagi volume hari ini cukup bagus dan akumulasi cukup bagus. Yang beli ZPCC, yang keluar XLCPNI. Ya. Kemudian IMCS. IMCS running. IMCS juga hit TP1 ya. Selamat kalau ada yang spekulasi buy IMCS pas kita buat counterman untuk perdagangan 8 Agustus. 8 Agustus buy, masih sideways buy. Hari ini open gap up, kemudian menguat 6,35%. Hit TP1 5% dari last price. Potensial ke target 10% di 278 290 cukup besar. Kalau ada yang mau buy di harga atas dan yakin akan bisa ke sini, silahkan. Sudah bukan rekomendasi Joy Trader kalau sudah naik cukup tinggi seperti ini. Kita kemarin buy on rejection, ketika sudah ada konfirmasi kita baru buy. Kita tidak beli di sini, namun kita beli di sini. Bukan karena memang kita tidak berani beli di sini, namun kita tunggu konfirmasi. Konfirmasinya sudah ada, baru kita masuk. Secara teknologi biasa saja, potensial koreksi jelas, namun potensial menguat juga ada. Namanya saham seperti itu, naik turun. Yang penting kita bisa manfaatkan area buy yang pas untuk spekulasi buy di emiten-emiten tersebut. Kemudian konstruksi dari PTPP. PTP juga masuk watchlist kita sejak 7 Agustus. Koreksi minor, justru kesempatan buy on weakness. Hari ini menguat 6,70%. Secara teknologi ada akumulasi. Ini hit TP 5%-an, hampir ya. Ini belum ada gambar TP12-nya, nanti kita update di grup. Yang jelas, dengan kondisi saat ini, kalau ada yang mau spekulasi buy, ini juga baru rebound pertama. Masih ada potensi ke 430 ke atas untuk PTPP. Kemudian SMRA. SMRA juga running. Kita buat counterman untuk perdagangan 6 Agustus, koreksi minor kemudian menguat. Hit TP1 untuk SMRA hari ini, akumulasi bagus, volume bagus, potensial ke EMA 200, potensial breakout EMA 200 cukup besar. Jika berhasil breakout 450, pola double bottom tercipta, target berikutnya 500 ke atas. Jangka menengah panjang cukup bagus untuk SMRA. Selamat kalau ada yang sabar akumulasi di SMRA, sudah floating profit. Kemudian Arto, SMGR. Arto juga running.
Ini trading plan awal-awal kita tidak ada hit TP 1, 2. Yang jelas sudah profit kalau ada yang spekulasi buy Arto. Saat ini pas di resisten psikologis 2000, namun akumulasinya juga cukup bagus. Potensial berikut 2000, potensial ke 2100, potensial berikut 200, jangka menengah panjang untuk Arto. Beberapa emiten perbankan digital tampak mulai uptrend jangka menengah. EMA 20 cukup menjadi support solid dari Arto. Kemudian SMGR. SMGR akhirnya hit TP 1. Cukup menguras kesabaran SMGR ini. Dari saat kita booking plan, koreksi dulu. Sempat menguat, koreksi lagi. Hari ini akhirnya menguat 7,66%, hit TP 1. Selamat. Kalau ada yang akumulasi SMGR pelan-pelan, ini jadi watchlist utama di All Stocks. Ya, untuk porto TP Jumbo masuk 100 juta, 500 juta harusnya profit lumayan ini. 7% ya 7 juta kalau masuk 100 juta. Selamat. Kalau ada yang spekulasi buy SMGR sesuai dengan watchlist kita. Akumulasi cukup bagus, potensial ke TP2, TP3 masih cukup besar untuk SMGR. Kemudian Weton BBTN. Weton seperti biasa membuat ekor secara bendermologi distribusi. Secara teknikal belum mampu breakout 100. Jika mau spekulasi buy tunggu di 95 ke bawah untuk Weton. Cicil-cicil saja. Yang keluar SKI. Wow, keluarnya cukup besar. Markup tampaknya untuk Weton. BBTN INTP. BBTN sebelumnya memang ada rencana kita masukkan trading plan, namun kita skip karena sudah terlalu banyak watchlist kita dan mungkin sobat trader juga tidak spekulasi buy. Memang cukup bagus, potensial berikut 1250 sampai 1300 cukup besar. Sideways di range EMA 200. Namun hari ini ada akumulasi cukup bagus, arahnya lanjut menguat untuk BBTN. Ini baru permulaan sebelum nanti bisa ke 1400 sampai 1500 ke atas. Kemudian INTP. Wow, INTP paling kencang sendiri. SMGR-nya kalah jauh. INTP timing kita masuk pas sekali. Kita masuk langsung running TP1. 3 hari berikutnya running TP3. Hari ini hari ke berapa nih? Dari tanggal 1. Wah, 11 Agustus. Sudah 11 hari. Menguat cukup tinggi. Kita ukur 26%. Selamat kalau ada yang spekulasi buy INTP dari saat kita punya trading di sini. Dan memang beberapa kali kita juga akumulasi INTP sesuai trading plan kita. Pas di sini rally. Yang nampung cukup besar ada BB 19 miliar. Selamat. Kalau ada yang masih short INTP jangka menengah cukup uptrend. Kemudian BIF. BIF hit TP2, OTW hit TP3. Selamat. Kalau ada yang spekulasi buy BIF, kita buat yang terima di sini. Langsung running hit TP1. Ternyata tanggal 5 Agustus ada gocekan. Dibuanteng cukup keras sampai low-nya di area SL kita 268. Bandarnya tahu saja kalau area cut loss kita di 268. Semoga tidak ada yang terkena cut loss dan masih hold, harusnya floating profit cukup lumayan. Sudah hampir sampai target TP3 di 15%, tinggal diatur area TP-nya. Secara bendermologi distribusi oleh CP. Ya, tidak apa-apa. Yang penting profit. Maka siap-siap take profit bertahap kalau ada yang punya. Lalu MTEK. MTEK masih lanjut. Wow. 51% dari saat kita masukkan trading plan. Kita masukkan trading plan sejak tanggal 31 Juli, kemudian belum kita update lagi trading plan kita, namun kita mention bahwa ini masih bisa untuk tektokan, spekulasi buy. Sudah floating profit 51% dari saat kita masukkan trading plan. Di tanggal 16 Juli pun sudah masuk ini.
Ini saat kita belum buka membership. Jika kita ukur dari sini sampai atas, coba. Sudah berapa persen? Backer ini harusnya. 84% dari 550. Selamat kalau ada yang spekulasi buy MTech dan masih hold jangka menengah. Di sini masuk, di sini masuk. Di sini pun kita masuk tektokan. Watchlist kita di grup Telegram dulu. Kondisi saat ini target 1000 sudah hampir tercapai. Siap-siap untuk take profit. Jangan sampai nanti telat take profit, balik turun cukup dalam. Kalau memang mau jangka menengah, pengen hold terus sampai 1000, 2000, yakin emiten ini akan ke sana, ya silahkan saja. Sesuai keyakinan. Kemudian brand. Brand belum masuk MSCI, namun ternyata justru menguat cukup tinggi. Kita masukkan target lain, justru kena stop loss. Setelah itu naik sampai target. Ya, begitulah market. Susah ditebak, padahal brand gagal masuk MSCI namun justru menguat. Sedangkan Cuan dan PTRO beberapa waktu belakangan masuk MSCI namun justru terkoreksi. Secara fundamental biasa saja untuk brand. Karena berhasil breakout previous high di 8.300-an. Potensial ke 9.000 sampai 9.500 cukup besar untuk brand. Kemudian chart. Hari ini hit TP3 langsung sehari. Watchlist kita hari ini ada beberapa yang langsung hit TP3 termasuk chart. Kita buat yang termin hari ini langsung open gap up, open di 635. Kalau ada yang beli di IAP 635 langsung jual di 730, selamat. 15% sehari kalau ada yang spekulasi buy dan yakin dengan analisa mandirinya. Jadi trader hanya menyiapkan trading idea, watchlist. Dari sekian banyak emiten kita pilihkan yang potensial. Tentu sebenarnya juga harus analisa ulang sebelum spekulasi buy. Selamat kalau ada yang spekulasi buy jar hari ini langsung profit. Dan dari kemarin juga kita mention bahwa beli di bawah 650 ya. Ada sebagian bertanya jar boleh buy? Ya boleh. Di bawah 650 best price-nya. Harusnya juga ada yang spekulasi buy di 630. Nanti kita coba tanya di grup. Kemudian BBB juga running. BBB HTP1 memang lebih menarik daripada Arto BBB ini meskipun beberapa waktu belakangan gerakannya cukup ranging. Hari ini tiba-tiba menguat cukup tinggi 11,63%. Selamat kalau ada yang spekulasi buy BBB. Kemarin padahal kemarin turun sampai 250. Justru kesempatan buy on weakness cukup dalam ya. Harusnya dapat ada yang dapat di 250-an. Wah, mantap ini. Hari Jumat waktunya beli. Secara bentuk ada akumulasi oleh CCAK, asing ada masuk cukup besar 12 miliar. Potensial ke 300 cukup besar. Ini berhasil berikut previous high. Berhasil breakout previous high di 280. Ribet. Target 300. Target TP3 lah, gampang lah. Gampang. Sudah kita pantau sejak 11 Julian ini. Ada sesuatu dan memang rally. Selamat yang punya BBB dari ke bawah. PTPS apalagi? PTPS hit. PTPS hit TP2. Kita dapat di harga 140-an. Ya, harusnya ini 140 ini. Karena kita ajak di 140. Ya, tidak apa-apa di sini. Kita ajak di 140 saat di sini tanggal 5 Agustus. Turun cukup dalam. Kita bahas di membership. Ini markdown. Buy. Langsung rally. Kalau ada yang TP di sini, koreksi. Buy on weakness lagi. Running. 12% hari ini. Selamat kalau ada yang spekulasi buy PTPS. PTPS banyak yang punya juga PTPS. Nah, Riz Kemal punya, D punya, Pramana punya. Selamat.
ikut senang kalau ada yang profit dari watchlist kita. Kemudian Adi. Adi juga hit TP. Hari ini menguat 12,80%. Dari trading kita sempat dibawa turun, kemudian rebound. Ya begitulah market. Padahal tanggal 6 Agustus ini ada rejection, maka kita buat entering plan. Ternyata tidak semudah itu. Turun dulu, baru running. Akumulasi cukup bagus, berhasil breakout previous high di 270. Target berikutnya di 290 sampai 300 untuk Adi. Kemudian WG. WG yang menguat cukup tinggi juga. Wow, biasalah gorengan-gorengan seperti ini menguat cukup tinggi. Sangat high risk. Karena masih di dekat resisten 70. Ya. Tidak banyak kita bahas. Karena belum tentu sobat trader juga beli. Kemudian FUTR. FUTR yang masih lanjut. FUTR tak terbendung. Kita buat entering plan, langsung hit TP 3 sehari, hampir arah, breakout tema 200, sampai sini 83%. Wow, selamat kalau ada yang SPY FUTR dari trading plan kita. Tadi ada yang bertanya juga, bagaimana dengan FUTR? FUTR masih menarik, namun memang tidak kita update trading plan-nya, sebab kita sudah punya di harga bawah, ya. Sehingga kita tidak bahas ulang untuk FUTR di membership. Kita berikan optional yang lain. Meskipun ternyata FUTR juga masih cukup bagus. Potensial 150 sampai 200. Karena ini naiknya cukup solid, bisa pantau-pantau kalau ada koreksi lagi untuk Futura Energi Global. Bantermologinya netral. Wah, mainnya cantik sekali tampaknya. Kemudian CEM juga hari ini hit TP 3 langsung tanpa basa-basi. Open gap up, langsung open gap up. Open gap up langsung hit TP 1. Kemudian hit TP 2, hit TP 3 tanpa ada halangan apapun. Hari ini bahkan arah. Watchlist kita yang arah hari ini dapat lagi, alhamdulillah dapat CEM Star. Meskipun secara bentuk distribusi, yang penting kita sudah profit. Bisa pasang trailing stop jika turun dari 100, take profit dulu, nanti kita atur area buy yang cukup menarik lagi di harga bawah. Itulah beberapa emiten yang coba kita dapatkan hari ini. Alhamdulillah beberapa member kita juga profit dari watchlist yang kita sediakan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.